Selamat pagi anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Prambon bagi kalian kelas 10 yang dimana kalian masih dalam kondisi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Harapan saya segeralah kalian beradaptasi dengan lingkungan kalian yang baru, dengan teman kalian yang baru, tentunya juga guru-guru kalian yang baru. Kemudian untuk mata atau guru mapel sejarah itu ada 3, itu ada Eko Gadot Widianto, itu adalah saya sendiri, kemudian ada Bapak Muhammad Arif Daro ini, dan yang ketiga ada Ibu Monica Bella Ayu Kusuma. Ini adalah biografi dari guru-guru kalian sejarah. Itu ada yang pertama ada Eko Gadot Widianto, itu adalah saya, tempat tanggal lahirnya Nganjuk 19 Maret 93, alamatnya Desa Sukiwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Yang kedua ada Bapak Muhammad Arif Daro ini, tempat tanggal lahirnya Nganjuk 22 Oktober 1996, alamat beliau Dusun Bogo, Desa Lawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dan yang ketiga ada Ibu Monica Bella Ayu Kusuma, tempat tanggal lahir beliau adalah Nganjuk 26 Juli 1997. Alamat beliau Dusun Jajar, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Jadi yang perlu kalian pahami di sini adalah untuk mata pelajaran sejarah itu nanti ada 2, yaitu ada sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan. Untuk sejarah Indonesia nanti ada di jurusan IPA dan juga jurusan IPS. Tapi untuk peminatan itu hanya untuk jurusan IPS saja. Kemudian untuk gurunya, guru mapel sejarah Indonesia kelas 10 itu adalah saya, nanti bekerjasama dengan Ibu Monica Bella Ayu Kusuma, sedangkan Pak Arif Daro ini adalah mengajar sejarah peminatan. Selanjutnya materi kita di bab 1 kita adalah mempelajari peradaban awal kepulauan Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah konsep berpikir dalam sejarah, masa sebelum mengenal tulisan, kemudian terbentuknya kepulauan Indonesia. Yang pertama, konsep berpikir dalam sejarah. Yang pertama ada konsep berpikir kronologis. Secara harfiah, kronologi merupakan runtutan waktu dari suatu peristiwa atau sejarah. Contoh peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, runtutan waktu sebelum terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu yang pertama adalah peristiwa bom atom Hiroshima Nagasaki. Dampaknya adalah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian dampaknya bagi Indonesia adalah terjadinya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, yang dimana nanti dimanfaatkan oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan yang nantinya dapat dilaksanakan atau dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua ada konsep berpikir periodisasi. Periodisasi merupakan pembabakan atau pembagian waktu dalam suatu peristiwa sejarah. Perbedaan antara konsep berpikir kronologis dan konsep berpikir periodisasi di sini adalah ruang lingkupnya. Contoh, periodisasi sejarah yang ada di Indonesia antara lain diawali dari zaman praksara atau prasejarah, zaman Hindu-Buddha, Islam, kolonial, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi hingga sekarang ini. Kemudian konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Berpikir diakronik adalah kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran pada masa lampau. Contoh, peristiwa G30 SPKI. Sebelum meletusnya pemberontakan PKI 1965, kita harus memahami bagaimana kondisi politik Indonesia pada saat itu. Jadi sebelum G30 SPKI meletus atau terjadinya pembunuhan, penculikan para jenderal, memang kondisi politik Indonesia kurang begitu stabil, di mana di situ ada 4 partai politik besar yang saling menjatuhkan satu sama lain, antara lain ada Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, Partai NU, dan juga Partai PKI itu sendiri. Kemudian konsep berpikir sinkronik. Cara berpikir ini adalah lebih meneliti pada gejala-gejala yang meluas pada ruang tapi dalam waktu yang terbatas. Contohnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dijelaskan menggunakan aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga aspek politik. Selanjutnya, konsep berpikir ruang dan waktu. Konsep berpikir ini lebih ke menggabungkan antara konsep berpikir diakronis dan sinkronis. Contohnya,
aspek ekonomi pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Kemudian aspek kebudayaan di Indonesia pada masa pembukaan Jepang tahun 1942 dan juga 1945. Jadi konsep berpikir ruang dan waktu itu adalah suatu hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian materi kita selanjutnya adalah masa sebelum mengenal tulisan. Jadi masa sebelum mengenal tulisan atau lebih dikenal dengan masa praksara atau juga bisa disebut dengan zaman Hirleka yang berasal dari kata hir yaitu adalah tanpa dan leka adalah tulisan. Jadi masa praksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Kemudian di Indonesia mulai mengenal masa aksara atau mulai mengenal tulisan itu adalah pada abad ke-4 Masehi, yaitu ketika munculnya kerajaan Kutai Kartanegara. Jauh tertinggal dengan peradaban Mesir kuno yang sudah mengenal tulisan sejak 3000 sebelum Masehi. 3000 tahun sebelum Masehi itu mereka sudah mengenal tulisan. Kemudian materi kita yang ketiga adalah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Proses evolusi bumi dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama ada periode Mesozoikum, periode Paleozoikum, dan periode Mesozoikum, dan yang terakhir ada periode Neozoikum. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati. Yang pertama ada periode Mesozoikum. Untuk periode Mesozoikum itu terjadi kira-kira 1 miliar tahun yang lalu. Mesozoikum berasal dari kata Yunani yaitu a yang artinya tidak dan zoon yang artinya hewan. Atau periode Mesozoikum adalah periode di mana belum adanya tanda-tanda dari makhluk hidup. Kemudian pada masa Mesozoikum ini juga adalah awal dari terbentuknya hidrosfer dan juga atmosfer. Kemudian yang kedua ada periode Paleozoikum. Zaman Paleozoikum diperkirakan terjadi pada 350 juta tahun yang lalu. Zaman ini mulai berkembangnya atmosfer dan juga hidrosfer. Kemudian periode Paleozoikum merupakan cikal bakal dari munculnya tumbuhan atau hewan, yaitu adalah munculnya kehidupan mikroorganisme bersel tunggal, yaitu adalah eukaryotes atau cikal bakal dari tumbuhan, dan prokaryotes adalah cikal bakal dari binatang. Kemudian pada zaman Paleozoikum terbagi beberapa periode, antara lain periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan juga Perm. Kemudian yang ketiga ada periode Mesozoikum. Zaman ini diperkirakan terjadi pada 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai muncul hewan mamalia, kemudian hewan amfibi, burung, dan juga tumbuhan berbunga. Periode Mesozoikum yaitu adalah kondisi bagaimana bumi mulai stabil, kemudian iklim sudah bersahabat, dan juga curah hujan sudah mulai turun. Kemudian masa ini merupakan munculnya reptil-reptil ukuran raksasa atau munculnya yaitu adalah dinosaurus. Jadi kapan dinosaurus muncul? Yaitu adalah periode Mesozoikum atau 140 juta tahun yang lalu. Periode Mesozoikum terbagi menjadi 3 periode. Ada periode Trias, itu adalah munculnya dinosaurus. Kemudian periode Jura itu adalah dinosaurus berkembang menjadi penguasa di daratan. Kemudian periode Kapur itu adalah mulai punahnya dinosaurus karena perubahan iklim bumi. Kemudian periode Neozoikum. Neozoikum diperkirakan terjadi pada 60 juta tahun yang lalu. Untuk zaman Neozoikum terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tersier, yaitu adalah munculnya jenis primata seperti kera, dan yang kedua adalah kuarter, itu adalah zaman pada zaman kuarter ini terbagi lagi menjadi 2 periode, yaitu adalah Pleistosen dan Holosen. Kemudian pertanyaannya, kapan manusia purba itu muncul? Manusia purba muncul itu adalah diperkirakan pada masa periode Neozoikum atau kurang lebihnya adalah 60 juta tahun yang lalu. Demikian materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Harapan saya untuk pertemuan kita selanjutnya adalah silakan dipelajari materi kita minggu depan, itu adalah manusia purba di Indonesia. Demikian dari saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.